Makanan renyah kayak gini pasti bikin teman-teman ngiler deh. Makanan renyah dan gurih itu ternyata sudah ada dari abad pertengahan loh. Dulu sih makanan renyah biasanya terbatas pada keripik yang terbuat dari kentang atau singkong. Sekarang bahan untuk membuat makanan renyah sudah bervariasi. Cara bikin makanan renyah juga berkembang. Gak sekedar digoreng biar nutrisinya tetap terjaga. Siap-siap untuk ngiler ya di episode hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Kelapa dijadikan keripik. Bisa. Gak cuma enak, keripik kelapa ini juga sehat loh. Soalnya dibuat tanpa menggunakan minyak. Jadi no kolesterol deh. Keripik kelapa dengan tambahan aneka perasa alami ini bisa menjadi sumber energi yang tahan lama. Dapat mencegah rasa lapar serta menjaga kadar gula darah lebih stabil. Cocok banget deh untuk dijadikan cemilan setelah berolahraga. Kita lihat proses bikinnya aja deh. Yuk kita kemon! Daging buah kelapa yang digunakan untuk membuat keripik tidak boleh terlalu muda atau tua ya. Soalnya kalau terlalu muda dagingnya masih lembek. Sementara kalau sudah tua dagingnya keras. Jadi kita pilih yang sedang-sedang saja. Selain lebih mudah diolah menjadi keripik, kandungan seratnya juga lebih mudah dicerna. Daging buah kelapa yang sudah dipotong siap diolah menjadi keripik dengan aneka rasa. Perasa yang digunakan juga diolah dari bahan-bahan alami loh, yang pastinya bebas dari pengawet. Jadi lebih aman untuk kesehatan tubuh kita. Seperti keripik rasa pandan yang akan kita buat nih, terdiri dari gula pasir, garam, dan daun pandan asli. Campur semua bahannya, lalu masak hingga gula larut dan aroma daun pandan harum menyerbak. Selain rasa pandan, ada rasa kopi karamel juga yang menjadi rasa favorit. Bahan yang digunakan hampir sama sih, hanya daun pandan saja yang diganti dengan bubuk kopi. Aromanya sedap banget ya. Masukkan potongan daging kelapa ke dalam larutan perasa dan masak hingga meresap. Oh iya, selain tinggi serat, daging kelapa juga mengandung mineral penting seperti tembaga yang membantu pembentukan tulang dan kesehatan jantung. Hebat! Setelah daging kelapa diberi rasa, waktunya dipanggang hingga kering. Berbeda kan dengan keripik yang biasanya harus digoreng. Dengan dipanggang, kandungan gizi pada daging kelapa nggak akan hilang. Dan karena nggak menggunakan minyak sama sekali, keripik kelapa nggak mengandung kolesterol. Pas banget kan buat yang lagi diet. Karena nggak pakai pengawet, proses panggang harus benar-benar pas nih matangnya. Soalnya proses panggang sekaligus menjadi cara untuk mengawetkan si daging kelapa supaya tahan lebih lama. Alright, kemas keripik kelapanya. Selain rasa pandan dan kopi karamel, ada rasa original dan dark coklat juga loh. Udah lumayan banyak nih kelapanya. Sambil nunggu pembeli, merem sebentar Widih, kelapanya mantap bener nih. Yang mana ya? Yang udah tua. Tepok-tepok dulu dah. Nah, yang ini mulus banget nih kelapanya nih. Sembarangan. Kepala Oga nih, Po Ipe. Main comot aja. Lah, kirain kelapa. Lagian ngapain sih? Kepala dijejerin bareng kelapa. Untung aja kagak ibelah. Po Ipe, ya udah, jadi beli nggak nih? Jangan cuma milih-milih aja dong. Iya, jadi Oga, jadi. Tapi ngutang dulu ya. Gimana, Po? Belum ada penglaris nih. Ya elah, ntar juga ibu bayar. Koret banget. Buru-buru nih, ayo lagi masak. Po. Main kabur aja lagi. Tubuh kita membutuhkan berbagai nutrisi yang diserap dari makanan. Salah satunya, ia bisa kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Selain dengan memakan langsung sayuran dan buah,
Ada kok cara lain untuk memenuhi asupan nutrisi yang enak dan praktis. Yap, dengan cemilan renyah seperti kue sus rainbow dan popcorn yang satu ini. Semuanya dibuat dengan campuran sayur yang enak loh. Ikut Unyil yuk, lihat proses pembuatannya di Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Ini dia nih, bahan-bahan untuk membuat kue sus keringnya. Untuk membuat adonannya, pertama, margarin dan garam dicampur menjadi satu. Kemudian dipanaskan sambil dicampur dengan air. Setelah mendidih, masukkan terigu sambil diaduk menjadi adonan seperti ini nih. Lanjut aduk pakai mesin sambil ditambahkan telur yang kaya omega 3 dan parutan keju cheddar sebagai sumber protein hewani yang disukai anak-anak. Sip deh, aduk sampai adonan menjadi kalis. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian untuk kemudian diberi pewarna pelanginya. Tenang. Pewarna ini berasal dari bahan alami dan juga sayuran kok. Jadi aman deh. Tuh, untuk yang warna coklatnya menggunakan bubuk coklat. Warna kuning berasal dari kunyit. Warna merah berasal dari buah bit. Dan warna hijau dari sayur kale. Campuran-campuran ini selain bikin lebih berwarna, membuat kue sus menjadi kaya vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Oke deh, lanjut cetak adonan di atas loyang. Wih, hebat. Tangan-tangan kakaknya pasti sudah pada terlatih tuh. Adonan yang sudah dicetak tinggal di oven deh. Suhu oven diatur pada angka 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Nah, sudah pada jadi nih kue sus keringnya. Untuk kue sus kering varian ini ada tambahan isian krim coklat yang pastinya bikin teman-teman Unyil ketagihan dan gak sabaran pengen nyobain kan? Unyil mau coba bikin popcorn sendiri ah. Hup. Sip deh, tinggal ditunggu sampai meletup aja nih. Wah, ada yang bikin popcorn nih. Ini sih kesukaan Pak Oga. Ambil ah. Aduh, tolong. Hah? Waduh, Pak Oga mau ngapain tuh? Pasti mau ngambil popcorn ya. Enggak kok Den. Pak Oga cuma mastiin aja. Itu popcornnya bener meletup semuanya enggak tuh? Ada-ada aja nih Pak Oga. Oh iya, satu lagi nih yang gak kalah enak dan kaya mineral untuk dinikmati saat santai. Yap, ada popcorn sayur loh. Popcorn yang satu ini menggunakan biji jagung non-GMO alias tanpa adanya rekayasa genetika. Pertama, kita bikin dulu popcornnya nih. Biji jagung dipanaskan dengan tambahan unsalt butter yang menjadi sumber lemak baik untuk anak-anak. Dan gak beberapa lama, popcornnya sudah langsung jadi tuh. Popcorn sayur ini terdiri dari 2 rasa, ada wortel dan sayur kale. Bubuk berwarna hijau ini berasal dari sayur kale yang sudah melalui teknik pengeringan khusus agar nutrisi pada kale tetap terjaga. Sedangkan bubuk warna keorenan ini adalah campuran keju dengan sayur wortel serta nutritional yeast atau kaldu jamur sebagai pengganti MSG yang lebih sehat dan rasa gurih umaminya yang juga juara. Yummy! Kue sus kering dan popcorn dengan campuran sayur-sayuran alami yang kaya akan mineral bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Juga berperan penting dalam proses pembentukan energi. Nah gimana? Ternyata nggak selamanya camilan yang sehat itu nggak enak kan? Cemilan renyah yang satu ini dijamin lezat dan kaya gizi. Kerupuk dari kulit ikan salmon ini memiliki nilai gizi berupa protein dan omega 3 yang gak kalah sama dagingnya. Tapi kulit ikan salmon mudah ditumbuhi parasit
dan terkontaminasi bahan kimia berbahaya dari lingkungan tempat tinggal ikan. Makanya kulit ikan salmon gak boleh diolah sembarangan loh. Mendingan kita lihat langsung aja deh. Yuk kita kemon. Nah, ini dia nih kulit salmon yang akan kita olah jadi kerupuk. Kulit salmon ini memanfaatkan sisa hasil produksi pabrik pengolahan salmon frozen. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Sidoarjo ini bisa menghasilkan 120 kg kulit salmon. Sambil dicuci, kulit salmonnya kita potong-potong ya, biar mudah diolah dan dikemas nantinya. Wih, kulit salmonnya sudah bersih nih. Sekarang kita kasih bumbu deh. Pakai bubuk bawang putih, kunyit, ketumbar, dan garam. Aduk terus sampai rata. Jangan sampai ada yang gak terkena bumbu. Oh iya, karena kulit salmon ini sudah punya kandungan natrium yang tinggi. Garamnya gak usah banyak-banyak ya. Nah, sekarang kita jemur deh selama 1 hari. Biar bumbunya meresap dan kandungan airnya berkurang. Setelah dijemur, beratnya akan menyusut hingga 50% loh. Unyil sudah siapkan yang sudah dijemur nih. Tuh lihat, jadi kering banget ya. Sekarang siap deh buat digoreng. Kita siapkan dulu ya minyaknya. Harus panas banget loh ya, biar kulit salmonnya bisa mengembang sempurna. Gorengnya juga nggak usah terlalu lama. Kalau sudah mengembang, langsung saja diangkat. Waktunya nggak sampai 10 menit deh. Tuh lihat. Biar makin garing dan minyaknya hilang, kulit salmon yang sudah digoreng kita masukkan ke spinner ya. Proses ini juga bisa menghilangkan bau tengik jika disimpan lama. Produk ini bisa bertahan hingga 1 tahun. Wih. Usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa mengemas 600 bungkus setiap harinya dan bisa dipesan dari seluruh Indonesia. Wah, Unyil jadi pengen pesen nih. Ya, namanya juga kerupuk. Mau dimakan sendiri atau sebagai pendamping nasi, pasti sama enaknya. Apalagi kandungan kulit salmon gak kalah bergizi sama dagingnya. Kulit salmon juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik buat tubuh. Tapi makannya jangan kebanyakan juga ya. Soalnya kandungan natriumnya cukup tinggi. Terus kandungan kalorinya yang tinggi bisa bikin kita gagal diet deh. Wah, lumpia khas Semarang yang digoreng kering sampai renyah sih udah pasti bikin ngiler. Tapi lumpia dengan isian rebung kayak gini biasanya suka nggak tahan lama untuk disimpan. Solusinya ya lumpia dalam bentuk keripik seperti ini. Bisa jadi obat kangen nih buat yang rindu lumpia asli Semarang. Terus kayak apa ya cara membuatnya? Langsung kepoin aja deh. Yuk kita kemon. Widih, bawa apaan tuh Nyil? Boleh kali ya, Po cicipin dikit. Po Ipe, Unyil aja belum nyobain. Ini tuh keripik lumpia, Po. Mana ada keripik lumpia Nyil? Pangsit kali Coba sini, bagi dikit. Yah, gak percaya. Iya ya, rasanya mirip lumpia ya. Enak banget ini Nyil. Buat Empo aja ya. Jangan dong, Po. Ya. Idih, jadi orang mah kagak boleh pelit tahu. Ntar rezekinya sempit. Mending anterin Po aja dan Nyok ke tempat bikinnya. Sekalian belajar. Biar bisa bikin sendiri gitu Nyil. Ayo dah. Ayo Po. Nah, kalau masak lumpia tradisional, Po mah ngerti Nyil. Kalau minyaknya udah panas, tinggal dimasukin dah tuh bumbu-bumbunya. Biar gurih Nyil. Kalau udah, cemplungin dah tuh bawang putih gilingnya. Wih, telurnya memangnya harus banyak banget ya, Po? Lah iya dong Nyil, pan masaknya juga banyak ini. Wah. Nah, sekarang masukin rebungnya ya. Sehari bisa ngabisin 300 kilo rebung ini Nyil. Oh iya, Po. Biar rebungnya enak dimakan gimana sih, Po? Kan suka ada bau-bau aneh gitu tuh, Po. Gampang itu sih Nyil. Apa tuh, Po? Pokoknya proses nyucinya kudu bener-bener bersih.
sama aduk lagi. Masak rebungnya udah sampai matang, sampai kering ya. Iya, Nah, lanjut ya. Kita masukin gula sama bawang goreng. Habis itu aduk dah sampai rata. wah Po, aromanya sudah mantap banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong kita masak yang rasa apa nih Po? Ini sih kalau dari dagingnya udah ketahuan ini. Bikin rasa original sama kepiting. Tuh, lihat Pan, daging kepitingnya asli itu. Nongol tipu-tipu. No, masih ditambahin udang Nyil, biar makin sedap. Kalau yang original gimana Po? Kalau yang original sih tinggal ditambahin udang doang Nyil. Tinggal aduk-aduk, terus tungguin dah sampai matang. Baru dah, habis itu bisa digulung-gulung sampai kulit lumpia. Oh gitu. Asik. Wah, Unyil sudah gak sabar pengen nyicipin nih Po. Nyicip-nyicip aja. Lah terus yang bikin keripik lumpia bagaimana urusannya? Pan katanya mau ngasih tau empok caranya. Oh iya, hampir aja Unyil lupa. Ayo deh. Pertama kita mixing dulu nih bahan-bahannya. Ada tepung, terus isian lumpia yang sudah kita masak tadi. Cuma ini sudah di blender Po, jadi teksturnya jauh lebih halus. Terus tambahin telur deh. Udah, begitu doang Nyil. Tunggu Po, sabar. Aduk dulu nih sebentar. Terus kita tambahin deh daun bawang kering. Iya, sehari bisa bikin berapa ini Nyil? Wah, bisa sampai ratusan kilo Po. Hebat juga ya Nyil. Kepikiran aja ya bikin beginian. Iya dong Po, kan harus berinovasi terus. Produk keripik lumpia ini juga baru launching Po di tahun 2019. Riset buat bikinnya aja makan waktu 1 tahun lebih. Nah, kalau sudah selesai giling, kita pindah ke mesin potong nih Po. Kalau pakai mesin ini, ketebalan dan ukuran keripiknya dijamin rata deh. Gak ada yang gede sebelah. Nah, penting tuh, biar kagak pada rebutan makannya. Lanjut kita goreng ya Po. Pakai suhu 130 derajat Celcius nih selama 2 menit. Tapi jangan sampai gosong Po. Lah, itu habis digoreng, ngapa diopen lagi sih Nyil? Soalnya buat mengurangi kandungan minyaknya. Di oven selama 1 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Habis itu di spinner deh. Pokoknya harus benar-benar kering Po. Pantesan bisa awet ya Nyil. Padahal kan kagak pakai pengawet ya. Iya bener banget Po. Bisa awet sampai 6 bulan lagi. Gak perlu khawatir basi deh. Kacang. Ini sih camilan andalan Unyil saat sedang bersantai. Dan ternyata camilan yang satu ini juga bisa membuat kita menjadi lebih rileks loh. Karena bisa membantu mengurangi stres. Produk kacang-kacangan kaya akan kandungan asam amino, protein, dan lemak baik yang berpengaruh pada produksi serotonin, yaitu zat kimia yang berpengaruh pada perasaan bahagia pada otak. Gak cuma itu aja, kacang-kacangan juga mengandung serat, antioksidan, dan asam lemak tidak jenuh yang bisa menurunkan tekanan darah. Satu jenis kacang saja punya banyak manfaat untuk tubuh, apalagi kalau ada 3 jenis kacang sekaligus. Produk kacang mix yang diproduksi di pabrik ini terdiri dari 3 jenis kacang-kacangan, yaitu kacang polong, kacang koro, dan kacang tanah pilihan yang telah diproses sehingga rendah kandungan lemaknya. Jadi aman nih buat yang sedang menghindari kalori dan ingin hidup sehat. Yuk kita kemon! Pertama, ada olahan kacang koro nih. Kita rendam dulu kacang koronya selama 7 jam ya. Kalau sudah direndam, artinya kacang koro sudah siap kita rebus. Lalu diamkan selama 90 menit pada suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal ditiriskan deh. Sambil menunggu kacang koro diproses, kita beralih ke kacang polong yuk. Nah, ini adalah kacang polong yang sudah direndam selama 24 jam. Wah, kacang yang sudah direndam dilapisi dengan tepung dan dicampur dengan gula cair. Selain untuk menambah rasa manis, gula cair juga berfungsi supaya tepungnya bisa menempel dengan baik. Putar-putar biar semuanya merata. Setelah itu kacang polong siap deh untuk digoreng. Kacang polong ini akan digoreng selama 3-5 menit di suhu 165 derajat Celcius. Selain kacang polong dengan tepung, ada juga kacang polong hijau polos tanpa tepung. Kacang-kacangan yang sudah diproses tinggal kita beri berbagai macam rasa nih. Ada bumbu rasa keju, manis, dan asin.
Tinggal putar deh alatnya agar bumbunya merata. Selain mampu mengurangi tingkat stres, kacang juga kaya akan protein. Kandungan protein pada remaja di masa pertumbuhan berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Sementara bagi kakek dan nenek kita, protein berfungsi untuk mempertahankan jaringan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai sumber energi juga loh teman-teman. Hai Unyil, lagi nunggu apa? Hai Kak Arsa, lagi nunggu pesanan makanan nih Kak. Kok belum diantar-antar ya? Sabar ya Nyil, udah lapar banget ya? Tapi kenapa nggak langsung makan di tempat aja Nyil? Kan sekarang restoran dan tempat makan udah buka lagi. Iya Kak, cuma Unyil masih ragu nih. Sudah aman apa belum ya? Insya Allah aman Nyil, asalkan kita mengikuti aturan keamanan yang berlaku. Nih ada tips dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BP POM. Oh iya, apa tuh Kak? Pertama, tetap patuhi aturan menjaga jarak fisik ketika makan di restoran. Kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan hand sanitizer sebelum dan sesudah makan. Ketiga, pastikan penjual dan penyaji makanan yang kita pesan menggunakan masker dan sarung tangan ya. Terakhir, pilih makanan yang bergizi ya untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Wih, asik. Ayo Kak, kalau gitu Unyil traktir yuk Kak. Wah, yang bener nih Nyil. Iya, bener Kak. Tapi minumnya aja ya. Makannya Kak Arsa aja yang traktir. Dasar Unyil. Makanan renyah memang bikin kita susah berhenti ngunyah. Tapi harus dibatasi juga ya. Imbangi juga dengan makanan bergizi biar kita tetap sehat di masa pandemi ini. Oke, usai sudah Unyil menemani siang ini. Terus saksikan tayangan si Unyil setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang. Sampai jumpa.